Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode 37. Kabar gembira bahwa tanggal 23 Mei, hari Sabtu besok ini, Bapak Kardinal akan mengajar kitab suci secara tatap muka. Kita semua diundang untuk hadir. Catat tanggalnya 23 Mei bertempat di Aula SMA Santa Ursula Jakarta dari jam 9 sampai 12. Temanya apa? Temanya sangat menarik, yaitu misteri perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan dengan pembicaraan episode sebelumnya. Kali ini Bapak Kardinal secara khusus mengajak kita untuk melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, memberikan karunia kepada gerejanya. Kita akan diajak nanti melihat bagaimana cara Yesus wafat. Perbedaan dalam Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes, lalu maknanya apa? Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita sedang bercakap-cakap mengenai wanita Samaria pada bab 4 Injil Yohanes ayat 1 sampai 42. Kita tidak punya target semesteran, jadi diulang-ulang terus juga tidak apa-apa. Demi kejelasan, karena memang kalau kita membaca Injil Yohanes, pengulang-ulangan itu sungguh sangat dibutuhkan supaya kita mempunyai semakin pemahaman yang semakin mendalam dan semakin menjadi pribadi. Moga-moga bukan sekedar pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh masuk di dalam penghayatan. Percakapan mengenai peristiwa Yesus minta air kepada wanita Samaria, itu dapat kita beri judul doa adalah dialog pribadi dengan Yesus. Jadi kita mengenal macam-macam doa, berbagai macam doa, ada yang tradisional, ada yang tidak tradisional. Kita mau memberi nama pada bab 4 Yohanes ini, doa adalah dialog pribadi dengan Yesus. Dan kalau dialog pribadi itu bukan sekedar bercakap-cakap tanpa ujung, tanpa pangkal, tetapi semakin mengenal Yesus. Harapannya semakin mengenal siapakah Yesus itu, dan ketika kita mengenal siapa Yesus itu, mengalami Yesus, jadi memahami, kemudian mengenal, dan tentu saja akhirnya membiarkan Yesus yang kita kenal itu hidup di dalam diri kita. Ini kelihatannya konsep-konsep yang sangat tinggi, tetapi seringkali tanpa sadar pemahaman kita akan Yesus itu semakin dalam, dan bahkan berpengaruh di dalam kata-kata yang kita pilih, berpengaruh pada pilihan-pilihan hidup kita. Mungkin nanti kalau ada contoh-contoh kecil dapat disampaikan. Maksudnya apa semakin mengenal Yesus? Nah, kita lihat saja, kita ulangi ayat-ayat yang pokok. Yang pertama, ketika kisah ini mulai, Yesus itu hanya dikenal sebagai orang Yahudi. Ayat 9, bab 4. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Ini. Jadi lebih kurang
ya hanya orang Yahudi itu seperti orang Yahudi yang lain tanpa kualifikasi apapun. Ketika perjalanan percakapan itu berkembang, pelan-pelan muncullah pertanyaan yang diajukan oleh wanita Samaria itu pada ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Jadi percakapan dengan Yesus itu membuat orang Samaria itu, wanita Samaria itu bertanya-tanya. Komunikasi yang menimbulkan pertanyaan. Ini sudah langkah yang semakin maju lagi. Langkah-langkah maju itu kemudian mencapai titik tertentu pada ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lihat, ada pemahaman yang sangat netral. Kemudian dalam komunikasi itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Dan kemudian pada ayat 19, nyata bahwa engkau adalah seorang nabi. Tidak ada pertanyaan, tetapi yang ada adalah pernyataan. Pelan-pelan, orang Yahudi lebih besar dari Yakub, nabi. Nah, sesudah mencapai pernyataan seperti itu, ada proses lagi yang berkembang di dalam diri wanita Samaria itu, yaitu apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya, ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi sebetulnya dia itu sudah tahu. Tetapi di dalam hal iman yang namanya tahu itu tidak cukup. Jadi pengetahuan itu akan diangkat dengan cara apa? Dengan cara perwahyuan pribadi Yesus. Jadi ketika perempuan itu mengatakan aku tahu, lalu ayat 26 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini adalah perwahyuan yang menggunakan kata yang sama, sekurang-kurangnya kadarnya sama, kadar kekuatan perwahyuannya sama, dengan perwahyuan yang diterima oleh Musa ketika Musa diutus untuk membawa umat Allah perjanjian lama dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Akulah dia. Itulah yang disebut Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan kata-kata seperti ini bukan sekedar menunjukkan yang kamu bicarakan itu saya. Bukan hanya itu, tetapi rumus perwahyuan. Sama ketika Yesus nanti pada akhir kisah Yohanes, akan ditangkap, siapa yang kamu cari? Dijawab, Yesus dari Nazaret. Lalu dijawab oleh Yesus, akulah dia. Dan orang yang mau menangkap Yesus semua terlempar ke tanah. Akulah dia. Bukan sekedar kata-kata yang bisa dicari artinya di dalam kamus bahasa Indonesia, tetapi ini rumus teknis perwahyuan dalam kitab suci. Dan kalau mengatakan akulah dia, di sini itu bisa disejajarkan. Dulu akulah dia, Yahweh, itu membawa umat Allah perjanjian lama keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Menjadi bangsa yang merdeka. Nah sekarang
kalau pernyataan itu disampaikan kepada perempuan Samaria ini, intinya sama, pesannya sama. Akulah dia ini akan membawa wanita Samaria yang hidup di dalam tanda petik ketidaktahuan, perbudakan, akan dibebaskan, akan menjadi pribadi yang merdeka lewat proses itu. Moga-moga jelas maksudnya. Kalau di situ ada perwahyuan, Yesus sudah menyatakan diri, akulah dia. Lalu sekarang kita lihat lagi, masih kita lihat lagi perkembangan imannya. Wahyu itu dari pihak Yesus, iman itu dari pihak wanita Samaria. Nah, apa lanjutannya? Lanjutannya, wanita Samaria yang sudah berbicara, yang tahu bahwa Yesus Mesias itu adalah dia yang sedang berbicara dengan dirinya, ia pergi ke kota dan kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota itu bahwa dia, ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sekarang dia menemui orang lain. Karena apa? Mungkin di sini kita bisa berbicara mengenai iman itu adalah iman komunitas, bukan iman pribadi saja. Iman pribadi iya, tetapi butuh pendukung. Maka dia mencari orang-orang sekotanya. Ceritanya terus begitu sampai kepada ayat 39, perkembangan kepercayaan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Alasannya apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Percaya karena pewartaan. Percaya karena dengar dari orang lain. Belum cukup rupanya percaya hanya sejauh dengar dari orang lain. Puncaknya adalah ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi iman menjadi keyakinan pribadi. Bukan karena sekedar kata orang ikut-ikutan, tetapi karena keyakinan pribadi. Jadi dialognya seperti itu. Dalam dialog itu Yesus diwahyukan dan kemudian Yesus dipercaya, diimani secara pribadi. Pribadi bukan satu-satu, karena yang omong ini adalah orang-orang Samaria. Kami percaya. Tentu pribadi dan bersama itu tidak bisa dipisahkan begitu saja satu sama lain. Itu intinya, ceritanya, kisahnya, proses dinamika dari percaya. Sekarang kita lihat lagi kan, kita coba hubung-hubungkan. Kita sudah melihat di dalam percakapan ini ada tema-tema besar. Tema besar yang pertama itu bab 4 ayat 10. Ketika wanita Samaria itu dimintai air, Yesus berjanji untuk memberikan air hidup. Kita sudah bicara tentang air hidup itu. Dan kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tetapi rasanya tiba-tiba, percakapannya berubah, temanya berubah. Ayat 20, nenek moyang kami
menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini cermin dari percakapan, perbedaan pendapat orang Samaria dan orang Yehuda. Ini kan kalau kita pikir-pikir secara logika nggak sambung ya. Kok air hidup terus bicara tentang menyembah? Nah, nanti itu akan kita lihat sambungannya ada di mana. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan gagasan tentang air hidup dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tantangannya. Saya coba rumuskan begini. Moga-moga nanti tidak terlalu berbelit-belit. Jadi rumusannya dulu, lalu nanti dicoba diuraikan satu persatu. Ketika Yesus berbicara mengenai air hidup, di balik itu ada simbolisasi air dalam perjanjian lama. Simbolisasi air dalam perjanjian lama itu ada di mana? Kita sudah lihat di dalam kitab Nabi Yesekiel bab 47 ayat 1 sampai 12. Ada penglihatan air keluar dari kenisah, mengalir, dan tempat-tempat yang dialiri oleh air itu semuanya menjadi subur. Air itu mengalir sampai laut mati, dan laut matinya yang asin itu menjadi tawar. Jadi, ketika kita membaca air hidup, kita diajak untuk ke perjanjian lama. Air yang keluar dari kenisah, yang menyuburkan, yang membuat air laut mati menjadi air hidup. Artinya menjadi tawar dan di situ ikan-ikan bisa hidup. Jadi muncul kata baru lagi, kenisah. Jadi air, kenisah, mengalir dan menghidupkan. Nah, ketika kita bicara tentang kenisah, kita diajak mengingat apa? Kenisah itu bukan bangunan yang dihancurkan pada zaman Romawi. Bukan kenisah Herodes. Kita diajak berdasarkan Injil Yohanes bab 2 ayat 21. Ketika Yesus menyucikan bait Allah. Orang Yahudi berkata kepada Yesus ayat 20, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Ini bait Allah gedung. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi sekarang ayat 21 yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi ada air hidup, kita meloncat ke perjanjian lama, air yang menghidupkan itu muncul dari kenisah di Yerusalem. Kenisah Yerusalem itu melambangkan, memprefigurasikan kenisah yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Jadi sama atau sebagaimana dilambangkan di dalam perjanjian lama, air hidup itu muncul dari kenisah Yerusalem, demikianlah air hidup itu akan keluar dari kenisah yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus
berada di salib, ketika lambungnya ditikam dan keluarlah darah dan air. Moga-moga jelas. Kelihatannya tidak sambung, karena yang menyambungkannya itu ada di balik kisah ini, yaitu Perjanjian Lama. Di ajarannya sebetulnya kalau mau sederhana, air hidup itu adalah aliran yang keluar dari Yesus yang ditikam oleh tombak. Nah, masih tambah, moga-moga tidak tambah berbelit-belit, tetapi tambah menarik. Kita coba lihat di dalam diskusi bab 4 ini, kesejajaran antara peristiwa wanita Samaria dengan peristiwa Yesus disalib. Moga-moga jelas maksudnya. Maksudnya begini. Di dalam peristiwa wanita Samaria, Yesus berkata, "Berilah aku minum." Yesus yang minta, "Berilah aku minum." Lalu di dalam percakapan, akhirnya Yesuslah yang memberi air hidup. Ingat apa yang terjadi di salib? Kita lihat saja bab 19 ayat 28. Bab 19 ayat 28. Yesus mengatakan apa? "Aku haus." Dan itu artinya minta air ya. Aku haus. Berilah aku minum. Di dalam peristiwa Yesus disalib, aku haus. Lalu yang menyusul apa? Yang menyusul adalah peristiwa bab 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, darah dan air itu apa? Atau darah dan air itu siapa? Kan kita tahu bahwa yang namanya air hidup itu nantinya adalah Roh Kudus. Jadi ketika Yesus ditikam lambungnya, keluar darah dan air itu di dalam di dalam pengertian Alkitabiah adalah hidup. Adalah hidup. Jadi ketika Yesus ditikam, wafat, ia memberikan Roh Kudus kepada gereja. Bab 19 ayat 36. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Di semuanya terjadi, peristiwa itu terjadi berkaitan dengan nubuat di dalam kitab suci. Mungkin baik juga kalau kita lihat bab 7 Yohanes ayat 38. Yang sudah sering kita sebut, tetapi ini ayat kunci yang penting untuk memahami gagasan-gagasan itu. Bab 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya, dari dalam lambungnya, dari dalam jantungnya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Gagasan ini masih boleh. Kalau nanti tambah membingungkan, tidak usah dipertimbangkan.
Kalau kita membandingkan cara Yesus wafat, berbeda dibandingkan antara Injil-Injil sinoptik dengan Injil Yohanes. Berbeda. Kita coba lihat ya bagaimana Yesus wafat misalnya. Menurut Injil Markus bab 15 ayat 37. Kita ambil salah satu saja. Bab 15 ayat 37. Ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ini sebetulnya rumusan kalimatnya harus berbunyi dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kita coba lihat satu lagi. Matius 27 ayat 50 berbunyi bagaimana? Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Sekarang kita coba lihat bagaimana Yesus wafat pada bab 19 Injil Yohanes ayat 30. Ini soal terjemahan yang di dalam bahasa Indonesia tidak begitu tepat. Mestinya harus dikatakan ia menyerahkan rohnya. Jadi perbedaannya adalah ketika di dalam Injil sinoptik wafat Yesus hanya dikatakan ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara di dalam Injil Yohanes harus dikatakan secara harafiah ia menyerahkan rohnya. Dan mengatakannya sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai adalah bab 4 ayat 34. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Pekerjaannya apa? Bab 13 ayat 1. Mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Terjadi di mana? Di salib. Salib adalah wujud dari mencurahkan kasih-Nya sehabis-habisnya. Yang sering dilupakan adalah bukan sekedar, tapi yang biasanya diperhatikan adalah tindakan memberikan hidupnya itu. Sekarang boleh ditambahkan yang tidak kalah pentingnya, ketika ia wafat memberikan hidupnya itu, ia menganugerahkan rohnya yang keluar dalam lambang darah dan air dari lambungnya. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi intinya ada dua. Satu, proses dialog, proses berkembangnya iman, proses perwahyuan yang mencapai puncaknya diterima sebagai perwahyuan pribadi, sungguh-sungguh menjadi milik pribadi di dalam kebersamaan. Itu sebetulnya salah satu unsur dari iman kita. Kalau kita beribadah itu, ibadah kita adalah ibadah bersama. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan pribadi kita masing-masing. Tetapi kebersamaan itu tidak boleh dilupakan. Sampai di situ ya, moga-moga semakin jelas. Sekarang pokok pikiran berikutnya. Pokok pikiran berikutnya. Kalau Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, memberikan air hidup yang adalah Roh Kudus, lalu buahnya apa? Ini langkah berikutnya. Yang percaya menerima Roh Kudus. Nah, tandanya bahwa Roh Kudus itu kita terima. Itu apa?
Kan Roh Kudus bisa diterima, lalu dibiarkan membimbing hidup kita, lalu Roh Kudus diterima di dalam sakramen, tetapi kita biarkan aja Roh Kudus hidup di samping kita, tidak di dalam diri kita. Bisa saja. Karena kepada manusia Tuhan memberikan kemerdekaan, kebebasan manusia. Jawabannya begini, kalau Roh Kudus yang dicurahkan itu sungguh kita beri tempat di dalam hidup kita, kalau sungguh kelihatan di dalam indikasi-indikasinya. Indikasi pertama adalah damai dalam segala macam artinya. Yang pasti dihafal adalah surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 22. Tetapi itu bukan dari Injil Yohanes. Sekarang kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yesus yang bangkit itu menganugerahkan apa kepada murid-muridnya. Bab 20 ayat 19 dan ayat 21. 19 ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini Yesus yang sudah bangkit. Yang belum bangkit, yang wafat itu mencurahkan darah dan air. Damai bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali diulang. Dan apa yang dilakukan sesudah itu, kisahnya berbunyi begini. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ada hubungan yang sangat erat antara Roh Kudus dan damai. Jadi kalau dua kata yang kelihatannya tidak sambung itu kita sambung, salah satu indikator, salah satu tanda bahwa Roh Kudus itu bekerja atau kita biarkan bekerja adalah damai itu. Damai sejahtera. Kok bisa kita mengambil kesimpulan itu apa-apa menghubung-hubungkan atau harusnya memang begitu. Coba kita lihat teks lain. Bab 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu dan selanjutnya. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini Yesus bicara tentang penghibur, yaitu Roh Kudus, dan kemudian damai. Yang akan diberikan Yesus adalah Roh Kudus, yang akan diberikan Yesus adalah damai. Satu lagi ayatnya. Damai yang tidak dari dunia itu damai yang seperti apa? Kembali lagi, putar-putar di sekitar itu, bab 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Belum titik. Damai sejahtera dalam aku. Itulah damai sejahtera yang sejati.
Kalau dalam aku, dalam Yesus, damai sejahtera dalam Yesus, belum titik di situ. Yesus dan Bapa adalah satu. Itu kan yang sudah kita ulang-ulang berbicara. Dan ketika kita dianugerahi Roh Kudus, dan diberi tempat Roh Kudus itu di dalam diri kita, Dia membawa kita untuk bersatu dengan Yesus. Dan ketika kita bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Bapa. Itulah damai sejahtera yang sejati. Kelihatannya konsep tinggi-tinggi ya. Tetapi kita bisa dengan mudah mengalaminya dengan sangat sederhana di dalam pengalaman kita sehari-hari. Saya ambilkan contoh seperti ini. Saya kembali lagi ke depan ya. Jadi dalam doa kita berproses. Semakin mengenal Yesus, mengalami Yesus, bersatu dengan Yesus, damai sejahtera dalam aku. Lalu tadi saya tambah, bersatu dengan Yesus berarti bersatu dengan Bapa, dan itu semua adalah karya Roh Kudus. Nah, sekarang saya coba memberikan contoh yang sangat sederhana, seperti apakah damai sejahtera yang seperti itu. Bukan konsep, tetapi pengalaman hidup yang sangat nyata. Saya ingat pengalaman sangat sederhana, sekian tahun yang lalu. Saya masih ingat karena sungguh-sungguh sangat mengesankan di dalam diri saya. Saya berkunjung ke salah satu kampung, mungkin pernah saya ceritakan di satu titik percakapan kita. Salah satu umat, satu keluarga di kaki Gunung Sumbing, di kaki Gunung Sumbing di daerah Parakan, Jawa Tengah. Saya mengunjungi seorang guru, satu keluarga yang ditempatkan di situ. Dia adalah seorang guru negeri. Di tempat itu, sekitar 6 kecamatan, tidak seorang pun Katolik. Yang menarik adalah bahwa Bapak Guru itu tidak merasa dirinya dikucilkan dari komunitasnya, tidak merasa diri dibuang. Ia menjadi guru yang baik, sampai pada suatu waktu itu sekian tahun yang lalu, jangan dipikirkan seperti sekarang, sampai dia tahu bahwa di desa yang paling akhir di kaki gunung itu, ada satu desa yang penduduknya tidak tahu baca tulis. Nah, dia mempunyai inisiatif. Saya mengatakan dia mempunyai inisiatif. Dalam tanda kurung, dia dibimbing oleh Roh Kudus. Beda, pertimbangannya beda. Dia mempunyai inisiatif untuk merelakan diri mengajar pemberantasan buta huruf di kampung itu. Jangan dibayangkan ada jalan, apalagi jalan besar, yang ada hanya jalan setapak. Setiap minggu 2 kali, dia naik gunung jalan kaki 3 jam, mengajar pulang 3 jam. Setiap minggu 2 kali. Dengan senang hati, tidak ada yang membayar dia. Nah, ketika saya mengunjungi Bapak itu, dia bercerita mengenai pengalamannya ini. Yang sangat membekas pada diri saya, ini bacaan saya tentu saja. Ketika saya pamit pulang, dia mengatakan kalimat ini dalam bahasa Jawa. Romo, saya melakukan ini semua dengan satu alasan saja, yaitu supaya masyarakat di sini tahu
bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Kata-kata ini yang menancap di dalam batin saya. Karena saya ingat kalimat seperti ini, rajin berbuat baik, itu ada di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Yang bercerita tentang Yesus yang rajin berkeliling sambil berbuat baik. Mungkin Bapak ini belum pernah belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tetapi Yesus yang dengan cara berbagai macam dikenal dan merasuk di dalam batinnya, tidak melalui proses seperti orang Samaria ini, ia kenal, ia pahami, ia alami, dan tanpa sadar hidup di dalam dirinya. Khususnya di dalam kegiatan memberikan pemberantasan buta huruf di kampung terakhir itu. Jadi tadi kita omong tentang perwahyuan, tentang iman dan sebagai air hidup dan sebagainya. Itu semua adalah ajaran kitab suci. Ketika ajaran kitab suci, pesan kitab suci itu menjadi milik kita, lalu akan muncul berbagai macam bentuk yang menunjukkan, memberi indikator bahwa kita itu memang mengalami damai. Memang memberikan tempat kepada Roh Kudus. Indikatornya adalah rajin berbuat baik. Atau indikator-indikator yang lain selalu memilih yang baik dan yang benar. Baik, moga-moga jelas. Dan kemudian juga ada sukacita dan sebagainya pada bab 20 ayat 20. Itu semua adalah indikator damai sejahtera. Yang terakhir, masih beberapa menit. Kembali lagi kita melihat Injil Yohanes secara keseluruhan. Jadi tadi kita beberapa perjumpaan ini bicara tentang isi di tengah-tengahnya. Sekarang kita lihat bahwa isi yang berbagai macam itu dibingkai, dipigura dengan figura yang sangat indah. Figura itu kita temukan di dalam ayat-ayat kunci ini. Ayat kunci di awal. Ayat kunci di awal. Bab 1 ayat 32 sampai 33. Kembali lagi ayat ini. 1 bab 1 ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Tinggal dalam diri Yesus, Roh Kudus itu. Tampak dalam lambang burung merpati, lambang penciptaan baru, dan murid-muridnya kan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-muridnya kan dibaptis dengan Roh Kudus. Kapan pembaptisan dalam Roh Kudus itu terjadi? Yaitu yang tadi sudah kita lihat. Ini yang tadi kan bagian depan, sekarang bagian belakangnya. Peristiwa murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus bab 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Pertanyaannya sekarang adalah, peristiwa murid-murid diembusi oleh Roh Kudus, diembusi dengan Roh Kudus, itu mesti kita baca dengan kacamata apa?
Salah satunya, saya kira juga menjadi sangat penting, salah satunya seperti tadi kita omong tentang air hidup, kita diajak melihat kitab Nabi Yesekiel bab 47, demikian juga ketika kita bicara mengenai dihembusi Roh Kudus, kita cari di dalam perjanjian lama, apakah ada peristiwa yang dapat membantu untuk menjelaskan hal itu. Ada. Kembali lagi kitab Nabi Yesekiel bab 37. Kita baca beberapa ayatnya, nanti silahkan membaca, ini menarik sekali. Jadi tulang-tulang kering yang dihidupkan lagi. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Jadi penglihatannya adalah tulang-tulang yang berserakan, mati artinya. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ini penglihatan. Tulang-tulang kering, berserakan, mati, lalu dikatakan pada ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup kepadamu supaya kamu hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Nafas hidup masuk di dalam mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu tulang-tulang kering itu. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tulang-tulang kering dihidupkan. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ini perjanjian lama, Yesekiel bab 37, ayat tadi itu, 5, 10, 11, 14. Inilah peristiwa yang dilatar belakang peristiwa Pentakosta. Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul diceritakan pada ayat bab 2. Pentakosta di dalam Injil Yohanes diceritakan itu tadi pada bab 20 ayat 21 sampai 23. Kita baca bab 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi akhirnya apapun yang mau dikatakan tentang Roh Kudus, akhirnya anugerah Roh Kudus itu diberikan kepada gereja dalam rangka perutusan. Ruwet ya, moga-moga tidak terlalu ruwet. Kalau dapat ditangkap sedikit saja, lalu nanti dibaca ayat-ayat yang tadi disebut, lalu dicoba dihubung-hubungkan, nanti pasti akan memunculkan gagasan-gagasan pribadi yang bisa menarik. Konsepnya besar,
Tetapi yang paling penting akhirnya bukan konsep pesan kitab suci ini, itu juga sangat penting. Yang sangat penting adalah seperti apakah, sejauh manakah pesan yang kita gali itu berpengaruh di dalam hidup kita, menjadi indikator-indikator bahwa kita mengalami damai sejahtera, bahwa kita mengalami sukacita yang asalnya adalah Roh Kudus. Kita berhenti di situ, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yesus bersabda, "Bila aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus, Parakletos, penghibur, dan Roh kebenaran." Ketika Yesus wafat, Yesus mengaruniakan Roh Kudus dalam lambang air dan darah. Ada perbedaan dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes memberitakan bagaimana Yesus wafat. Dan dalam semua Injil, dalam semua kisah, surat dalam Perjanjian Baru, satu hal yang pasti, tanda atau indikasi Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dalam diri gereja, ialah damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar dalam hidup sehari-hari kita boleh menjadi sarana dan penyalur damai, memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Semoga saudara-saudari sekalian bersama keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.